Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Dajab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fairuz Bunga Kurniawan. Saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Depok, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Dajab kategori 2 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bali. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 MIPA 5 dengan KD, menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan pada teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan dengan metode diskusi, apakah nanti hasil evaluasinya akan memuaskan? Selamat menyaksikan. Bersiap. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir tak? Hadir. Ayo tak hadir. Akmal. Hadir. Akila. Hadir. Ares. Hadir. Alvaro. Hadir. Arkana. Hadir. Al-Raza. Hadir. Aska. Hadir. Aulia. Hadir. April. Hadir. Ayla. Hadir. Azam. Hadir. Bintang. Hadir. Danu. Hadir. Denisa. Hadir. Yaisan. Hadir. Waira. Hadir. Happy. Hadir. Yasmin. Hadir. Jospin. Joviano. Hadir, Bu. Tanzeki. Isya. Hadir. Ocita. Hadir. Markido. Aira. Hadir. Meriana. Safi. Sahal. Hadir, Bu. Dava Putra. Hadir, Bu. Rizky Bayor. Hadir, Bu. Nazmi. Hadir. Nisrina. Hadir. Rafael. Faisal. Hadir. Faisya. Hadir. Rizky. Hadir, Bu. Saskia. Hadir. Sebening. Java. Hadir. Singgi. Syahira. Hadir. Zalma. Hadir. Oke, baik. Yang tidak hadir 2 orang. Oke. Ya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sebelumnya pelajaran apa? MTK. MTK kan baru nanti. Ekonomi sebelumnya. Ekonomi. Oke. Siapa yang bahagia hari ini? Saya. Siapa yang bahagia? Saya. Siapa yang paling happy? Amin, amin. Hari ini siapa yang pertama kali bikin tersenyum? Thank you. Come on, Rizky. Bagi saudara, siapa yang hari ini bikin tersenyum pertama? Iya. Siapa? Ada apa dengan Singgi nih? Ikonik banget ya, ikonik banget. Oke, ini gambar tentang pertandingan kemarin ya, Piala Dunia di Qatar. Karena kita berhubungan dengan teman-teman dengerin, berhubungan dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu bersangkutan dengan fakta dan opini. Nah, siapa yang bisa kasih fakta dari gambar ini? Kalah. Coba Kak Zeki kasih fakta dari gambar ini. Ini Indonesia. Ini dari gambar ini kemarin apa? Merah, warna hijau. Ada merpati.
Lapangannya warna hijau. Iya sih, ini benar Terlalu fakta sih. Terlalu fakta ya itu ya. Lapangannya warna hijau. Ada yang bisa kasih fakta lain dari gambar ini? Ayo. Masuk kayak bola. Nonton nggak, siapa yang nonton pertandingannya? Sepak bola. Silakan kasih fakta dari gambar ini. Argentina kalah, Bu. Berapa? Berapa skornya? 2-1. 2-1. Sebelumnya padahal dia menang loh ya. Berapa? 5 berapa? 1-0. Oh, 1-0. Bedanya kita ya. Oke, baik. Opini dari gambar ini siapa yang bisa kasih? Markis. Ayo, apa? Kalau banyak pun. Coba kasih kalimatnya kompleks. Gimana? Memenuhi stadion. Supporter memenuhi stadion. Kira-kira berapa ya tiketnya? 5. Pantesan cumi ya. Benar. Masuk akal. Pantesan supporternya penuh nih. Soalnya tiketnya 25.000. Pasti terborong dari menit pertama itu. Kompetensi dasarnya itu kalian menganalisis struktur, isinya itu ada fakta dan opini, rekomendasi dan juga bahasa dari teks tersebut. Lalu indeks pencapaiannya saya ingin kalian bisa menelaah strukturnya, menelaah isinya dan menelaah kebahasaannya. Tujuannya setelah mengikuti ini kalian diharapkan mampu atau bisa menelaah struktur permasalahannya, argumentasi, pengetahuan, terus faktor dan opininya itu, lalu menelaah isi yang ada dalam teks yang nanti saya berikan, lalu bisa menelaah kebahasaannya. Kebahasaannya saya ambil 3 saja. 3 juga sudah puyeng. Bawa stabilo kan? Ya kelompok harus stabilo. Ada nggak? Nah, manfaatnya yang pertama kalian jadi punya nilai. Jadi punya nilai ya, alhamdulillah. Terus manfaatnya kalian jadi mampu menelaah struktur, mampu menemukan perbedaan fakta, opini, dan juga terus kalian juga jadi paham makna kacang tempat, istilah dan posisi. Ada yang tahu teks posisi apa? Apaan tuh? Apa tuh? Ada yang tahu teks posisi apa? Teks yang berisi fakta dan opini. Teks yang berisi informasi yang didasari dengan fakta. Strukturnya ada berapa ini? Berapa aja? Di tesis itu pernyataan pendapat pertama kali kalian menulis itu 1 paragraf, kalian mencurahkan pendapat kalian misalkan tentang tadi stadion tadi. Piala Dunia di Qatar diselenggarakan dengan sangat meriah, misalkan gitu. Pembukaannya di menampilkan apa kemarin? Ada yang nonton? Jongkok. Kenapa fokusnya di jongkok ya? Ada pembacaan Al-Quran dan juga ada apa? Ada golis. Pokoknya banyak menyita perhatian publik. Di argumentasi nanti kalian memasukkan apa? Fakta pendukungnya. Kenapa kalian bisa bilang itu sangat meriah? Seperti itu ya kan? Kalian masukin. Lalu penegasan ulang, pengucapan kembali bahwa memang itu benar-benar meriah. Nah, yang tahu fakta? Kebenaran. Apa itu fakta? Happy. Kebenaran. Kebenaran. Ya nggak salah sih, setengah lah setengah. Ada yang tahu fakta? Apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi. Biasanya identik dengan apa kalau fakta? Ada tanggal, ada sumber, ada waktu kejadian tertulis di situ. Itu masuk ke fakta. Atau memang betul-betul terjadi. Kalau opini, ada yang tahu opini? Pendapat. Sangat singkat, tugas, padat, jelas. Opini adalah pendapat. Di sini pasti bisa mengungkapkan pendapat. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapat?
Siapa yang sering mengungkapkan pendapat? Baik, salam syarat. Ada yang tahu argumen? Tadi yang saya sebutkan apa? Alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat kemudian atau gagasan. Oke, alasan untuk memperkuat apa yang kalian sebutkan di dalam pendapat. Baik, salam syarat. Siapa yang di rumahnya suka kasih pendapat makanan yang mama kamu masak? Bukan berani. Ya cari aman, jangan. Berani dulu nanti ini kenapa? Bilang. Ada yang tahu argumen? Tadi yang saya sebutkan apa? Alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat kemudian atau gagasan. Oke, alasan untuk memperkuat apa yang kalian sebutkan di dalam pendapat. Begitu. Kalian mau ditanyain? Ayo tanya dulu. Seputar fakta, opini, pendapat, atau eksposisi tentang teks. Boleh kasih contoh nggak Bu? Misalnya apa perbedaan opini sama argumen yang terjadi? Oh, perbedaan opini dan argumen. Misalkan seperti ini. Singgi lagi aja ya. Iya. Misalkan opini saya hari ini tentang Singgi. Banyak cak. Hari ini. Singgi hari ini memakai baju pramuka. Baju pramuka yang digunakan Singgi itu menurut saya kekecilan. Iya sih. Jadi fakta dong ya kalau dia bilang iya. Lalu argumennya adalah biar apa sih? Ternyata baju yang dipakai oleh Singgi hari ini tidak disetrika oleh ibunya. Menguatkan nggak kalau bajunya Singgi ini lecek? Ya kan? Ya, karena mamanya tidak sempat setrika, maaf ya. Maka baju Singgi menjadi lecek hari ini. Nah, nanti di LKPD akan saya berikan. Kalian akan cari makna istilah. Jadi nanti ada teks. Kalian cari di situ istilah-istilah yang misalkan ada istilah reporter. Nanti kalian cari di KBBI arti reporter. Kalian cari di situ istilah-istilah yang misalkan ada istilah reporter. Nanti kalian cari di KBBI arti reporter. Ada istilah misalkan apa misalnya? Istilah misalkan apa ya? Misalkan ada reporter, ada demonstrasi, misalkan gitu. Ada demonstrasi, nanti kalian cari artinya di KBBI. Lalu ada makna adjektiva. Ada yang tahu kata sifat? Tahu kan? Bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, pelajaran adjektiva. Baik itu adjektiva. Yes. Lecek. Lecek adjektiva bukan? Tanya Bu. Lecek adjektiva. Kalau rapi adjektif? Rapi adjektif. Berarti paham ya, adjektif itu makna sifat. Lalu ada afiksasi. Afiksasi itu imbuhan. Jadi nanti kalian cari kata-kata yang berimbuhan. Misalkan merapikan, ada mekan. Ya kan? Ada imbuhan di situ mekan. Itu nanti kalian cari yang ada imbuhan, tandain. Itu fungsinya nanti stabilan saya suruh ya. Oke. Nah, karena lagi Piala Dunia, jadi kelompoknya dinamain dengan nama-nama negara yang kalian dukung. Silakan LKPD yang saya berikan dikerjakan. Buat yang mau tahu teksnya ada juga di halaman 59. Bentar. Halaman 56.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok basis 41. Oh iya. Ya, perkenalan dulu, nama saya Bis, nama saya Dita. Foto nama Sugianto. Lanjut. Saya sudah pilih Utagao. Saya Baranda Jepani. Saya Desmarini. Saya Safari Kamsa. Saya Rosa Cimari. Saya Zofar Inakela. Bisa. Ya, gitu. Friends. Jadi yang pertama struktur teksnya dulu. Jadi struktur teksnya itu tesis, itu ada di paragraf 1, lalu ada argumen di paragraf 2 sampai 5, dan ada penjelasan ulang di paragraf 7. Selanjutnya ada pendapat yang disampaikan oleh penulis. Itu ada penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Untuk argumentasi yang disampaikannya itu ada bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana, misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Rekomendasinya setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah volume kondisi bumi. Setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi peningkatan hutan seluas 3.180 hektar atau seluas 50 kali kota Jakarta. Yang kedua, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana hujan geografi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Yang ketiga, menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Yang pertama, bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh kerusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Kedua, penerapan potensi pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Yang ketiga, seharusnya proses pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Istilah pertama ada global, yaitu menunjuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara keseluruhan. Kedua, ada populasi, yaitu jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk bukannya berdasarkan kesatuan ruang tertentu. Tiga, teknologi, yaitu metode ilmiah yang tidak bertujuan praktis untuk pengetahuan rakyat. Keempat, ada drainase, yaitu aliran air. Yang terakhir ada drainase, adalah penyelamatan hidra yang mengalir dalam satu ruang kelompok. Administrasi yang pertama adalah yang dimainkan mengenai kebutuhan mengabaikan dan kebijakan makna jadi empat, yaitu yang pertama ada besar, yang artinya lebih dari ukuran sedang atau lawan dari kecil. Yang kedua ada lapar, yang artinya jarang didapat atau di tempat atau jarang terjadi. Yang ketiga ada tinggi, jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. Yang keempat ada banyak, besar jumlahnya, tidak sedikit. Yang kelima ada buruk, yang artinya rusak atau busuk karena sudah lama. Oke, itu saja presentasi dari kami. Silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Saya perkenalkan, nama saya Desmond Kartika dari kelompok 5. Tanggapan saya buat kelompok ini sebenarnya udah bagus banget. Untuk kerjasamanya juga udah dibagi-bagi tugas sesuai pekerjaannya masing-masing. Tapi kekurangannya rasa kebersamaan aja. Udah sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk kelompok 5, apakah isi yang disampaikan sudah sama atau ada yang berbeda dari kelompok kalian? Sudah ada yang kalian tuliskan, apakah berbeda atau sama? Sedikit berbeda. Sedikit berbeda, coba beri masukan. Apa saja yang berbeda maksudnya? Seperti misalnya
misalnya mulai dari kata istilahnya, adjektiva, dan abstraksi. Nah, untuk adjektiva yang kamu temukan apa saja? Adjektiva baru satu yang mau ketemu kata sifatnya itu langka. Langka. Terus kata istilah yang kamu temukan apa? Adjektiva juga ada serius Oh, serius. Ada? dan banyak. Oh, ada. Ini tidak temukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bukan untuk kelompok satu. Oke, saya mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue buku utama ya. Oke, kesimpulan dari kelompok satu mungkin tadi yang disampaikan banyak yang tidak terdengar ya, karena mungkin efek dari pakai masker atau suaranya kurang terdengar, intonasinya kurang terdengar. Nah, karena typingnya sudah mau habis, jadi cuma satu kelompok yang tampil. Kerjakan evaluasinya. Dimarkot aja. Silakan kerjakan evaluasinya. Yang saya. Oh iya.
Silakan yang mau menyimpulkan hari ini. Teman-teman silakan disimak ya. Perkenalkan, nama saya Bisa Jayan dari kelas 1 5. Hari ini kita akan menyimpulkan materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi terdapat 3 struktur, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Isi dari teks eksposisi terdapat fakta dan opini. Dan terdapat kalimat istilah kata dan hiburan. Terima kasih. Silakan. Kata istilah. Oke, baik, benar ya disampaikan oleh Abiuta. Hari ini kita belajar 3 macam. Yang pertama ada strukturnya, ada isinya yaitu fakta dan opini, lalu ada unsur kebahasaannya. Semoga dari ketiga-tiganya ini hari ini kalian menjadi paham, terus nanti mengerjakan soal PAS-nya jadi lebih pandai. Lupa minggu depan kita sudah mulai berperang ya, berperang dalam ujian. Hidup ini tidak lepas dari ujian, dari SD ujian terus sampai sekarang ujian lagi. Jadi nggak bisa diapel ujiannya dari SD sampai SMA ujian terus. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membuat teks eksposisi itu sendiri. Oke? Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk hari ini? Tidak. Oke. Ya. Boleh ditutup untuk hari ini. Bersiap. Oke teman-teman, kita tutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam.